2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana kesetiaan saudara untuk hadir dan terus saya juga melihat bagaimana pertumbuhan iman, bagaimana lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara masing-masing. Hari ini saudaraku kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Saya ingin sharingkan tentang mengapa kita harus menjadi hamba yang baik dan yang setia. Dalam sharing nanti firman Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati. Saudara, kita akan sama-sama dan kita akan mau doakan ini. Biar kita semua ketika kita tutup mata, lihat saudara di bumi, lalu kita buka mata di sorga, kita akan mendengar perkataan ini. Baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Inilah yang satu kerinduan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat-saat indah di mana ya Tuhan, Tuhan izinkan kami berada di Menara Doa. Inilah tempat ya Tuhan, biasa kami berjumpa dengan Tuhan. Tempat biasa Tuhan melawat siap kami. Tempat di mana ya Tuhan, Engkau memberi ya Tuhan damai sejahtera, ketenangan dan sukacitamu buat setiap kami. Di tempat ini, di Menara Doa ini ya Tuhan, kami bisa rasakan hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Bapa, dalam nama Yesus, bukakan ya Tuhan, bukakan sesuatu yang baru. Oh, kami bawa kami makin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, mari buka suaranya saudara. Oh ya lah makasih nih bela. Mari bersyukur pada Tuhan. Oh ya lah makasih nih bela. Oh ya lah makasih lah. Oh ya lah permudah siap kami masuk hadirat. Oh ya lah makasih lah bala kami ingin menikmati ya Tuhan. Oh ya lah makasih apa hadirat-Mu. Kami sujud menyembah. Oh ya lah makasih nih bila bala. Lawat siap kami. Baik ya Tuhan, para partisipan yang ada di UPT, para hamba-Mu. Oh ya lah makasih. Bersyukur tuh Pak Edi ya Tuhan Gunawan, Pak Veritasik ya Tuhan, Pak Billy Lesmana, Pak Timotius Ardono ya Tuhan. Oh ya lah makasih lah Pak Adi Sibaran. Semua hamba-hamba Tuhan yang setia di UPT ini, aku minta berkat-Mu turun Yesus. Oh ya lah makasih lah bala. Oh pakai terus ya Tuhan kami untuk berjaga-jaga ya Tuhan di Menara Doa ini. Oh ya lah makasih lah bala. Oh ya lah makasih. Kita teringat, saya mau ajak saudara untuk berdoa untuk pemimpin kita, gembala yang kita kasih Pak Niko. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kami minta Tuhan turunkan berkat-Mu. Tuhan beri sehat kuat Pak Niko ya Tuhan. Biar Tuhan lawat Pak Niko ya Bapak. Jamah Pak Niko. Terus penuhi Pak Niko dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terus berikan pewahyuan-pewahyuan yang segar buat hamba-Mu ini. Juga Ibu Hermin yang mendampingi ya Tuhan. Sehat kuat, umur panjang Tuhan beri. Sukacita sorgawi. Keempat wakil ya Tuhan, gembala ya Tuhan. Terima kasih seluruh ya Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT ini, maupun hamba-hamba Tuhan yang hadir di Menara Doa ini Yesus.
Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, kuatkan teguhkan siap hati kami. Berikan sukacita sorgawi itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus ya Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi dari awal ikhwan katakan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab
Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sembah Dia Bapak di sana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Beri kami hati seorang hamba. Mari doa saudara. Kita doakan. Kita minta. Kita butuh hati seorang hamba yang baik dan setia. Oh ya la bakasya la bala. Biarlah ya Tuhan Kau beri kami hati seorang hamba yang baik dan setia, supaya kami ya Tuhan, oh ya la bisa makin dekat dengan Engkau. Oh ya la bisa mengerti hati-Mu. Oh ya la bala. Doa saudara, doa. Mari saudara buka suaranya. Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan. Pakai waktu kami untuk menjadi saksi. Biarlah lewat kebisaan kami, lewat ya Tuhan pekerjaan, pengaruh kami, kepintaran kami. Pakai setiap kami Yesus, pakai hidup kami. Oh ya lah biarlah Tuhan kami bisa memuliakan Tuhan dengan harta kami, dengan uang kami, sehingga kami bisa melihat pekerjaan Tuhan semakin diluaskan. Oh ya lah makasih banyak orang bisa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Oh ya lah makasih, pakai kami saluran berkat. Pakai siap kami itu bisa melayani, menolong ya Tuhan orang-orang yang lemah. Oh ya lah makasih ya lah bala. Jadikan kami hamba yang baik dan setia. Oh ya lah bala. Kan Tuhan yang melihat rupa, kan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, benar ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku. Haleluya. Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami belajar ya Tuhan. Oh ya lah Bang,
Hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Di masa pandemi ini kami belajar. Kami sudah lihat, kami sudah dengar. Nampaknya hidup itu singkat. Oh ya la bakashini milabalaba. Semua ya Tuhan, karir, bisnis, jabatan itu sifatnya sementara. Oh ya la balaba. Kesehatan menjadi kekayaan yang berharga. Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus, untuk bisa ya Tuhan melanjutkan hidup kami, untuk bisa bertahan, survive ya Bapa. Di menara doa ini kami berseru, Tuhan Yesus, oh ya beri terima kasih untuk anugerah-Mu, nafas hidup yang Tuhan beri buat siap kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk karir, untuk bisnis yang masih Tuhan percayakan buat siap kami. Oh ya la bakashini milabalaba. Terima kasih untuk kesehatan. Mari buka suaranya saudara, datang pada Yesus, berdoa, berdoa. Oh ya la bakashini milabalaba. Kami butuh Engkau Yesus. Tolong siap kami, tolong kami Yesus. Oh ya la balaba. Oh ya la bakashini milabalaba. Jadikan kami ya Tuhan hamba yang baik dan setia. Lipat gandakan ya Tuhan, lipat gandakan waktu-waktu ya Tuhan dalam hidup kami. Lipat gandakan talenta-Mu Yesus. Lipat gandakan ya Tuhan kekayaan-Mu Yesus. Oh ya lama kami akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Doa saudara, doa. Oh ya lama kasih lama. Yesus. Oh ya la makasih ya bala. Oh ya la makasih ya bala. Mari saudara siapkan hatinya. Terima urapan Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksi. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Terima saudara kuasa untuk melakukan mujizat. Oh ya la makasih la bala. Oh ya la makasih kuasa. Oh ya la bala untuk memiliki karakter Kristus. Oh ya la makasih la bala. Kuasa untuk menerima kekayaan ilahi berupa time, talent, and treasure. Oh ya la makasih la bala. Jadi hamba yang baik dan setia. Jadi hamba yang baik dan setia. Kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Katakan dengan iman, berkatakan sama-sama saya. Kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Aku mau menjadi hamba yang baik dan setia. Oh ya la bala. Penuhiku, penuhi Tuhan, penuhi, yes, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu.
Saudara yang mau dipenuhi, buka suaranya. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Tuhan, Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhi setiap kami Roh Kudus dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. penuhi kami Tuhan, Penuhiku Tuhan, penuhi aku Roh Kudus. dengan Ya Roh Kudus, hadirat-Mu. urapi, Urapiku, ya urapi Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ola bakasya lebat. Roh Kudus, kami mau jamah ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami lebih dekat lagi Roh Kudus. Bawa kami lebih dekat lagi. Mari saudaraku nikmati hadiratnya. Hadirat Yesus. Urapi siap kami. Urapi sembuh. Pada waktu dia mengalirkan urapannya, saudaraku, saudara yang terbaring sakit, saudara terima kesembuhan sekarang. Terus mengalir Roh Kudus-Ku. Jamah siap anak-anakmu yang sakit sekarang. Yes, terima kesembuhan saudaraku. Minta iman untuk disembuhkan. Beri aku iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, siap anakmu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan menderita COVID-19, sembuhkan ya Tuhan. Terima dalam nama Yesus, sembuh. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, anak-anakmu ya Tuhan yang sedang kanker, sakit kanker ya Tuhan, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, sembuhkan siap anak-anakmu. Saudara yang sakit, tumpangkan tanganmu. Tumpangkan tangan di tempat yang saudara sakit sekarang. Biarlah aliran Roh Kudus, ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudara buka suaranya sambil berdoa, katakan, Bapa dalam nama Yesus, alirkan kuasa Roh Kudus-Mu ke dalam tubuh saya. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, saya terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuh segala sakit penyakit saya. Terima saudara kesembuhannya. Yes. Oh ya laba kasih ini laba. Sekarang saudara doa. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi permintaan harapan sekarang? Saudara yang sudah pernah naikkan doa-doa itu tapi belum. Tuhan belum jawab, doakan lagi sekarang. Hari ini sekarang. Pengharapan yang belum menjadi kenyataan, doakan sekarang lagi.
Saya bisa berdoa untuk keluarga. Saya berdoa untuk anak-anak, masa depan anak-anak. Yes. Doa saudara untuk investasi. Semua investasi keuangan, pekerjaan, karir. Doakan, yes. Ada Tuhan yang mau memberkati di bulan Maret ini. Yesus, Dia akan sertai saudara. Dia akan memberkati pekerjaanmu, segala usahamu, karirmu dalam nama Yesus. Ada tunduk perlindungan ilahi. Ada pemeliharaan Tuhan Yesus. Doa buka suaranya, yes. Masih ada mujizat buat kita. Oh ya lama kasih di lama-lama. Roh Kudus terus mengalir dengan doa-doa kami dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih di lama-lama. Berkati ya Tuhan pelayanan hamba-hamba. Yes. Terjadi pelipat gandaan. Banyak orang diselamatkan dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sembah Dia, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah era masa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang begitu kuat, hadirat-Mu yang dahsyat. Sejak dari awal kami berdoa, memuji, menyembah, kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Oh ya labakashini mila bala 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 bala. Oh ya labakashini mila bala bala. Makasih Tuhan. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, even so. Lord Jesus, come. Even so,
Come Lord Jesus, datanglah, datanglah Tuhanmu. Datanglah Yesus, Yesus datanglah. Tutup mata kita yuk. Katakan, Yesus datanglah. Saudara buka suaranya dan katakan sama dengan saya. Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus datanglah. Datang kami Tuhan, datang. Lawat kami. Kami rindu Tuhan. Jiwa kami haus, kami rindu kepadamu Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Saat-saat hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Berikan ya Tuhan, urapan yang khusus untuk hamba-Mu ini dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya rasakan hadirat Allah gitu kuat. Tuhan baik, Tuhan mengasihi setiap kita. Nah, judul khotbah saya saat ini, hari ini adalah ya kan, Good and Faithful Servant, saudaraku. Dan inilah yang memang tadi kita doakan, dan ini yang memang kita harapkan bahwa kelak pada waktu kita tutup mata, saudara, di dunia ini, lalu kita buka mata di sorga, maka kita akan melihat Tuhan, dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Saudara, kita akan baca sama-sama ini yang kita rindu untuk perkataannya. Matius 25 ayat 21 saja, saudara. Nanti di rumah selesai daripada acara menara doa, saya meminta saudara untuk membaca dari Matius 25, bukan cuma 21 saja, tapi dari ayat 14 sampai ayat 30 tentang perumpamaan, tentang talenta, saudara. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Matius 25 ayat 21. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku yang kasih Kristus, ini satu perkataan yang luar biasa, yang juga menjadi satu sukacita kita nantinya. Nah, saya catat saudara bahwa kata setia ini ya bahasa Inggrisnya faithful, ya kata setia ini ya hambaku yang baik dan setia, good and faithful servant. Nah, tetapi dalam bahasa Yunani-nya saudara, ya saya cek itu namanya pistos. Coba saudara katakan pistos, 1, 2, 3, pistos ya. Kalau pistis itu adalah apa? Iman. Kalau pistos itu adalah iman atau faith. Ya, kalau pistos itu adalah setia, faithful. Ya,
Yang artinya di sini katakan dapat dipercaya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas sampai tuntas. Nah, hari ini pembahasannya adalah gini, sesuai dengan doa kita saudaraku. Ya, ke depan memang temanya apa? Di dalam doa-doa sebelumnya kita akan doakan dulu. Baru kita dengar pengajaran firman-Nya saudaraku. Karena pengajaran firman yang tidak didoakan cuma sampai kadang-kadang bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau pengajaran ini bisa didoakan, apalagi dicatat dengan baik, saudara dibaca ulang, lalu didoakan, bukan cuma masuk kuping kanan, tapi bisa diolah, masuk dalam pikiran, jadi pengharapan. Lalu saudaraku, Roh Kudus akan bekerja, masuk dalam hati, jadi apa? Jadi rema, jadi iman nantinya. Itu yang membuat hidup kita jadi punya roh yang apa? Yang kuat, strong in spirit. Ini kita bahas hari Minggu kemarin saudaraku. Ya kan, kita punya roh yang kuat. Saudara, roh yang menyala-nyala, roh yang sehat, saudaraku Yesus Kristus. Nah, hari ini ya kan kita bahasnya adalah mengapa kita harus menjadi hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Ya, hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Ini penting. Ya kita apapun, ya kita jadi hamba. Ya saudara, saya coba tanemin di pikirannya bahwa saya ini adalah hamba yang baik dan setia. 1, 2, 3. Saya adalah hamba yang baik dan setia. Baik itu apa sih? Enggak merusak, enggak menghancurkan, enggak melukai. Baik cenderung apa? Ada saudaraku itu bisa sakit diobatin, luka dipulih, kurang ditambah. Saudaraku yang itu baik, ada kata baik, itu Tuhan tuh baik. Saudaraku, dia selalu mencegah kita, saudara, menuju jalan-jalan kehancuran karena dia baik. Saudara, kalau kita baik, kita tidak ingin orang hancur. Saudaraku, nah setia, ini kita akan lihat lagi setia itu apa. Saudaraku, ya kan, dapat dipercaya. Dapat dipercaya karena apa saudara? 2, ya jujur dan juga mampu. Nah sekarang mengapa kita harus menjadi hamba yang baik dan setia? Jadi gini, orang yang baik dan setia itu Alkitab katakan begini, orang ini akan dipercaya Tuhan, saudara, mengelola lebih banyak harta milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin saudara, makin dipercaya. Jadi kan ya, hamba yang baik, ya kan, masuk dengan kamu setiap hari, aku akan berikan perkara yang lebih besar. Jadi dipercaya lebih besar. Nah, di dalam Amsal 28 ayat 20 saudaraku, coba kita lihat di sini ayatnya. Ini ayat kesukaan saya. Tema tahun 2021 adalah tahun apa? Integritas. Integritas itu adalah dapat dipercaya sebenarnya karena satu, pikirannya, omongannya, hatinya, kelakuannya, itu satu. Kalau kita jadi satu semuanya, ini bisa dipercaya. Yang paling penting adalah kita harus bisa dipercaya oleh siapa? Oleh Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan tugaskan orang-orang mempercayai kita. Nah itu saudara, kalau kita tolok ukurnya bukan Tuhan tapi orang, mau dipercaya sama orang. Orang tuh bisa berubah-berubah, hari ini baik, besok bisa jadi lebih baik, besok bisa jadi nggak baik. Nggak berubah. Kalau Tuhan itu stabil, makanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Dia nggak mudi. Manusia bisa mudi. Mudi itu artinya saudara, ya kadang-kadang cuacanya ganti-ganti, suasana hatinya. Kita baca yuk, Amsal 28 ayat 20. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, apa saudara? Mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, cepat jadi kaya, cepat jadi sukses. Ya, bukan enggak boleh kaya, enggak boleh sukses. Tapi kalau mau cepat saudara, tidak akan luput dari apa? Hukuman. Nah, kenapa kita harus jadi hamba yang baik dan setia? Ya karena kita ingin dipercaya Tuhan lebih banyak lagi, lebih besar lagi.
Katakan amin saudaraku. Ya kan? Nah setiap orang, setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap lembaga pelayanan, setiap gereja. Saudara cari pembantu rumah tangga pun, cari supir pun, jangankan cari kasir. Pasti kita butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, ini penting. Saudara, nah kalau kita ingin dan selalu mencari orang yang dapat dipercaya, kita mau cari sahabat. Saudara cari sahabat yang apa? Dapat dipercaya. Mau cari karyawan, partner bisnis, ya kan? Cari bawahan, siapapun, selalu kita mau cari yang bisa dipercaya. Bahkan cari pemimpin pun, cari bos pun, bos yang bisa dapat dipercaya. Nah makanya memang tidak salah dan itu tepat sekali, memang, ya kan, bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau dulu bilang, Pak, kalau mau jujur mana bisa untung, Pak. Kalau nggak bohong mana bisa dagang bisa untung. Nah sekarang mah kalau dagang nipu, dagang bohong, justru nggak laku. Justru sekarang ini harus jujur. Saudaraku, orang tahu bener timbangannya, bener nih harganya, saudara, dan lain sebagainya, kualitasnya bener. Semuanya harus, kalau saudara bisa dipercaya, saudara dan saya akan dapat banyak berkat. Nah, mengapa orang yang dapat dipercaya kok bisa dapat berkat? Banyak dapat berkat. Ini firman Tuhan nih, katakan nih. Saya kupas lagi pelan-pelan supaya saudara dapatin pengertiannya. Matius 25, masih Matius 25 ayat 29. Kita akan baca sama-sama sini. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara, orang yang dapat dipercaya ini, maksudnya adalah dari sini, orang yang dapat melipat gandakan talenta, melipat gandakan milik kepunyaan Tuhan. Berupa apa? Waktu, talenta, uang, untuk mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin saudara. Ini konteksnya adalah, ya saudara, Yesus ini lagi sedang bicara tentang ada 3 orang hamba yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Saudaraku, nah yang 5 talenta ini dia kelola, dia bisa lipat gandakan jadi berapa? 10. Yang 2 dia lipat gandakan menjadi berapa? 4. Tapi yang 1 dia nggak lipat gandakan. Saudaraku, nah di sini Tuhan ngomong, saudaraku, bahwa barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Kepadanya akan apa? Diberi, sehingga dia berkelimpahan. Kalau dia tidak mempunyai, maka apa yang ada itu akan diambil. Siapa yang mempunyai dari 3 talenta ini? 2 orang. Yang punya 5, karena dia mengelola dengan melipat gandakan. Saudara, jadi 10. Makanya yang punya 1 talenta yang tidak melipat gandakannya, dari dirinya akan diambil, lalu ditambahkan kepada yang 10. Saudara bisa mengerti sini. Nah yang tidak mempunyai artinya dia tidak melipat gandakan. Saudaraku, pemberian Tuhan dalam hidup kita tuh selalu saya ingin ulang-ulang. Itu 3. Pemberian Tuhan yang terbesar, yang kelompok besarnya ada cuma 3. Pertama, Tuhan beri kita waktu. Tidak ada seorang pun yang bisa beri kita waktu kecuali Tuhan. Katakan amin saudara, kalau Tuhan bilang, aku akan stop, aku gak mau beri lagi waktu buat kamu, gak ada waktu lagi buat kamu, langsung jantung kita bisa berhenti. Sekalipun kita sehat, sekalipun kita kaya, sekalipun kita sukses. Saudara, itu pemberian Tuhan. Yang kedua, talenta, kemampuan. Kita bisa ini, bisa buat apa segala macam, sehingga kita bisa jadi ini, jadi itu. Itu karena kita punya kemampuan, dikasih kemampuan. Saudaraku, kalau Tuhan bilang, aku stop deh, gue gak beri kemampuan, langsung stroke, hilang semua memorinya.
hilang, selesai. Itu pemberian dari Tuhan. Kalau kita masih bisa mengingat, masih bisa melihat, masih bisa itu semua kesanggupan yang Tuhan beri buat kita. Yang ketiga adalah harta. Karena kita bisa kelola waktu, bisa kelola talenta dengan baik, maka kita punya harta. Saudaraku, ya kan? Kalau dua ini tidak bisa, nggak akan dapat, nggak ada harta. Saudaraku, semua tiga hal ini. Nah sekarang pertanyaannya orang yang setia, orang yang baik dan setia, dia bisa kelola tiga hal ini. Saudara, kelolanya untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu. Saya ulang lagi nih. Kata mempunyai di dalam Matius pasal 25 ayat 29. Saudaraku, dalam bahasa Yunani-nya itu disebut, saudara, dia disebut adalah eko. Eko. Eko itu artinya apa? Gema. Bergema. Memantulkan suara. Itu namanya eko. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi kalau orang yang mempunyai, maksudnya Tuhan bilang apa yang dititipin Tuhan, waktu, time, talent, treasure. Kita waktu hidup kita, kesanggupan yang Tuhan beri buat setiap kita, harta yang kita miliki, coba dicek apakah ini dipakai untuk keselamatan banyak orang, kesejahteraan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, atau hanya untuk diri kita aja. Nah ini yang dimaksud. Jadi orang yang mempunyai, orang yang ada ekonya, ada gemanya, adalah orang yang kehidupannya bergema. Maksudnya bergema itu apa saudara? Orang yang kehidupannya menjadi kesaksian. Ya, perkataan dan perbuatan baiknya menyebabkan banyak orang bersujud syukur, berterima kasih, semakin mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang yang mempunyai ini, yang istilah Tuhan, yang punya dampak, yang bergema hidupnya sampai ke surga, sehingga banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa? Waktu yang saudara beri, kesanggupan, kepintaran yang saudara bagikan, harta yang saudara bisa bagikan, sehingga orang ini bisa sujud syukur kepada Tuhan, bisa berterima kasih sama Tuhan. Saudara, orang ini bisa diselamatkan. Saudaraku, orang inilah adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk mengelola milik kepunyaannya sehingga ia berkelimpahan. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Saudara mau nggak jadi hamba yang baik dan setia? Jadi hamba yang baik setia adalah orang yang nggak pelit, murah hati dia, nggak hitungan. Saudaraku, nggak berikan, nggak semuanya tapi Tuhan. Apakah saudara mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Apakah saudara telah berlaku baik dan setia dalam mengelola milik kepunyaan Tuhan berupa waktu, talenta, uang? Nah, saya tiba-tiba teringat satu ayat saudara. Ya, Yohanes 21 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Di sini dikatakan ya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saya pakai satu ayat ini aja, karena sama sampai ketiga kali. Bahasanya sama, pertanyaannya sama, jawaban Petrus pun sama. Lalu kita bisa dapat ambil kesimpulannya. Tentang apa saudara? Pentingnya menjadi orang yang baik dan setia. Maka dia akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Nah, orang yang dipercaya Tuhan adalah bukan cuma orang yang percaya sama Tuhan, tapi dia syarat yang utamanya adalah apa? Dia harus mengasihi Tuhan. Saudara, saya tidak akan bisa menjadi hamba yang baik dan setia sampai kita bisa jawab pertanyaan Tuhan Yesus seperti Petrus menjawab. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba saudara, kita lihat diri kita. Apa saya mengasihi Tuhan? Maka sedih hati Petrus
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang Kristus, ini kunci. Untuk bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Pertanyaan Yesus ini yang harus kita bisa jawab. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Kalau kita nggak bisa mengasihi Yesus lebih dari semua ini, semuanya itu apa? Mungkin itu adalah perahunya, jaringnya, danaunya, keluarganya. Tuhan mau tanya, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan ia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ini Petrus, orang yang dipercaya Tuhan. Untuk apa? Gembalakan domba-domba. Feed my lamb. Feed my lamb, memberi makan. Ya, dalam bahasa Inggris memberi makan domba-dombanya. Kasih makanan. Saudaraku yang Kristus, hal terpenting dalam hidup ini adalah kita bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, kita pasti mendapat banyak berkat. Katakan amin saudaraku. Berkat rohani, saudara, berkat jasmani, berkat hubungan sosial, saudara, dan berkat keuangan. Nah, kita akan dipercaya oleh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mempercayai Tuhan dengan apa? Sepenuh hati. Katakan amin saudaraku. Jadi yang dipercaya Tuhan yang tertinggi itu adalah apa? Jiwa-jiwa. Kalau saudara bisa dipercaya Tuhan untuk gembalakan jiwa-jiwa, yang mana Pak? Keluarga. Rawat iman mereka. Orang-orang yang menjadi saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, rawat iman mereka. Supaya ketika Yesus datang, Yesus bisa menemukan bukan saja iman di dalam diri kita, tapi juga iman di antara keluarga kita. Orang tua kita kah? Pasangan kita kah? Anak-anak kita kah? Ini penting saudaraku. Penting sekali. Iman kepada Yesus inilah yang membuat setiap orang dibenarkan, dibebaskan dari tuduhan bersalah, dan juga dilepaskan dari penghukuman kekal api neraka. Ibu bapak saudara, jadilah hamba yang baik dan setia. Sampai kepada titik di mana saudara harus sampai puncaknya. Dapat dipercaya untuk gembalakan jiwa-jiwa. Semua orang dipercaya waktu. Semua orang dipercaya yang namanya kesanggupan. Semua orang dipercaya yang namanya duit. Tapi ketika saudara kelola terus 3 unsur ini dengan baik, satu titik Tuhan akan berjumpa dengan kita dan dia berkata, apakah kamu mengasihi aku? Sabta, apakah kamu mengasihi aku? Lebih daripada semua. Ketika Sabta menjawab, Tuhan tahu aku mengasihimu Tuhan. Tuhan tahu aku mengasihimu. Tuhan akan jawab, akan beri perkataan, gembalakan domba-dombaku. Ketika Tuhan berkata gembalakan domba, beri makan. Beri makan. Saudaraku, ini perkataan yang Tuhan bicara secara nyaring di dalam roh saya ketika kami ada di Israel sekian tahun yang lalu saudaraku. Tepatnya adalah di tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan. Saudara di daerah Tiberias. Itu daerah Tabgah. Saudaraku, Tuhan bilang beri makan. Saya bilang ya siap Tuhan. Aku mau memberi makan firman. Aku akan belajar terus firman. Aku terus mau doa. Supaya aku akan melihat anak-anakmu, domba-dombamu Tuhan. Punya iman kepada engkau. Ketika engkau Yesus datang kedua kali. Mereka semuanya diselamatkan.
Tapi Tuhan bilang lagi, bukan cuman makanan rohani, tapi beri makan secara jasmani. Apa Tuhan? Beras. Kamu makan apa? Beras. Beri beras, beri sembako. Itulah titik awal. Tuhan kasih kita satu pelayanan. Percayakan kita satu pelayanan apa saudara? Pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang hidup prasejahtera. Kami mulai sudah cari. Kami tidak cari yang apa? Kami cari, Tuhan taruhnya benar-benar targetnya tepat, jelas banget. Kamu cari orang-orang Tionghoa yang sangat susah. Itu dulu. Dan belum pernah kenal Yesus. Belum pernah ke gereja kalau bisa. Dan hidupnya memang susah sekali. Kamu kasih makan mereka. Bawa mereka, undang mereka datang ke gereja. Kirimkan transportasi. Bawa mereka, siap berikan mereka makan. Setiap hari Minggu kami buat, itu namanya ibadah misi. Pada waktu awal saudara ibadah, jangan kurang lebih 300-an orang hadir. Di situ saya bicara tentang Yesus. Saya beritakan Injil kepada mereka. Saya bicara tentang kesembuhan ilahi. Banyak mereka yang sakit rupanya saudaraku. Yang kena stroke dan lain sebagainya. Atau kalau maju, saudara mereka dilawat dengan hadirat Allah yang begitu kuat. Dan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dimulai 300 terus Tuhan lipat gandakan saudara. Sampai kita sudah membaptis saudara, Tuhan tambahkan ribuan orang untuk diselamatkan. Ini hal yang luar biasa. Satu hal kata kuncinya adalah kalau kita menjadi hamba yang baik dan yang setia. Satu, kita harus mencintai Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Bukan cuma percaya, tapi kita mencintai Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita diselamatkan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, Dia akan memberkati dan percayakan kita selama kita hidup di dunia ini. Bukan cuma itu, Dia Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita mengasihi Dia. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, gak pernah didengar telinga kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, semuanya itu disediakan buat orang-orang yang mengasihi. Saya tidak pernah lihat dengan mata saya, tidak pernah duga bahwa pelayanan kita Tuhan siapkan. Lihat dengan pelayanan yang demikian, yang luar biasa. Saudaraku, kita melihat kata kuncinya adalah apa? Mengasihi Dia. Saudara mau menjadi hamba yang baik dan setia, kunci cintai Tuhan. Cintai Tuhan. Yang kedua, orang yang baik dan yang setia. Kalau kita menjadi hamba yang baik dan yang setia, maka kita akan semakin peka terhadap apa? Hadirat Allah. Saya tulis kata hadirat Allah. Sebenarnya saudara, makin peka akan suara Tuhan. Hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan mau sampaikan firman-Nya. Pasti Tuhan mau berbicara kepada kita. Yang mengerti katakan saudara, di dalam hadirat Tuhan, kalau saudara rasakan hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh mau ngobrol. Izinkan Tuhan yang berbicara. Caranya gimana? Omong Tuhan, bicaralah. Kalau Tuhan bisa tunjukin dengan penglihatan, Tuhan bisa tunjukin pada kita dengan hadirat, damai yang kuat. Bicara Tuhan, bicara apa? Nanti Dia akan beri pikiran-pikiran yang tidak pernah kita pikirkan. Itulah suara Tuhan. Atau bisikan-bisikan dalam hati saudara, yang bisikan kecil dalam hati kita, itulah suara Tuhan. Atau mungkin saudara diingatkan firman-firman Tuhan atau pengajaran, atau kata-kata seorang hamba Tuhan, kata-kata pengajaran firman yang saudara dengar di menara doa. Ketika dalam hadirat Allah, itu yang terjadi. Hamba yang baik dan setia. Makin kita mau baik, mau setia sama Tuhan, apa yang terjadi? Kita makin peka dengan apa? Hadirat Allah. Dengan suara Tuhan. Bilangan 12 ayat 6-8. Ini Tuhan mau tunjukin. Tuhan mau beritahu saudaraku. Ada seorang yang bernama Musa. Ini adalah orang yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan jelaskan saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. Bilangan 12 ayat 6-8. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku,
Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam pernyataan dan penglihatan. Jadi sama Nabi Tuhan bicara lewat penglihatan. Terus aku berbicara dengan dia dalam apa? Mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Dengan Musa aku nggak pakai mimpi, nggak pakai penglihatan. Tapi saudara dikatakan seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini sih banyak arti nih dalam 2 ayat ini saudara. Pertama, karena Musa hamba yang baik dan setia. Tuhan tuh ngobrol begitu dekat, begitu akrab. Dan terus terang. Sehingga tidak mungkin multitafsir akan maunya Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan bicara, kita dengar supaya kita bisa ngerti apa kehendak Tuhan kan. Katakan amin saudara. Enggak ada bayang-bayang. Tapi sama nabi yang lain Tuhan pakai lewat penglihatan. Penglihatan banyak tafsir, banyak multitafsir. Mimpi multitafsir. Saudara, tapi ini jelas. Artinya apa? Kalau saudara dan saya berusaha Tuhan, ini harus didoakan dan kita harus doakan dan latih. Ya, Tuhan aku mau jadi hamba yang baik dan setia. Untuk orang-orang di rumahku. Untuk orang-orang yang ada di kantor, di toko, dimanapun aku berada. Aku mau jadi hamba yang baik dan setia. Di hadapan Tuhan. Dan aku bisa melayani mereka. Saudaraku, dan berkat yang kedua adalah apa? Saudara tuh gampang denger. Gampang masuk hadirat Tuhan. Orang yang mudah masuk hadirat Tuhan adalah pasti orang ini suka doa. Suka bersyukur. Punya rasa kagum akan Tuhan. Mudah masuk hadirat Tuhan. Jadi gampang denger. Oh ini Tuhan. Saudara bisa ngerti sini? Katakan amin. Jadi semakin kita peka akan hadirat Tuhan. Ya saudaraku. Semakin kita peka. Ya kan? Kalau kita mau menjadi hamba yang baik dan setia, kita kan makin peka dengan hadirat Tuhan dan suara Tuhan. Kalau kita peka sama hadirat Tuhan dan suara Tuhan, saya catat ada 4 hal yang saudara akan dapetin. Yang pertama apa? Saudara, kita makin ngerti akan kehendak Allah. Katakan amin. Makin ngerti. Kalau kita ngerti kehendak Allah, kita lakukan, pasti sukses. Karena suksesnya orang Kristen, sukses menurut Alkitab adalah kita mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sukses. Kita bisa dapat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak perlu dapat apa yang bukan kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, itu akan tetap hidup untuk selamanya. Sifatnya awet, kekal. Apa yang saudara dapat, karena ini kehendak Allah, bukan cuma bisa dinikmati oleh saudara saja, tapi juga untuk anak, cucu, terus sampai keturunan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu. Kalau jangan bukan kehendak Allah, mungkin kita nikmatin nggak nyampe tutup mata sudah habis. Nah di sini pentingnya saudaraku jadi hamba yang baik dan setia. Kita juga bisa lebih peka. Ini loh maunya Tuhan. Kadang kita tuh lebih banyak maunya kita, kehendaknya kita. Kehendak kita yang berbeda dengan kehendak Allah. Sifatnya sementara bahkan bisa menyakiti, menghancurkan, merusak diri kita. Bisa saudaraku. Nah itu dia saudara, keuntungan yang kedua adalah kalau kita makin dekat dengan suara, kita bisa ngerti, baca Alkitab. Itu mudah ngerti. Itu dampaknya apa? Kita punya kuasa. Penuh hikmat Tuhan. Makin dahsyat saudara dipakai dengan karunia-karunia Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Dan yang lebih kerennya lagi yang keempat. Orang yang berusaha untuk mau baik dan setia di hadapan Tuhan. Karena dia kan mudah masuk hadirat Allah. Nah hadirat Allah ini yang mengubah sifat hatinya. Dulunya waduh pala batu, pala keras. Wah kasar, sombongnya minta ampun. Tapi ketika tes mau jadi hamba yang baik setia.
mudah masuk hadirat Allah. Itu makin bisa lembut. Saudara, tapi gue tegas, ya kan saudara. Nah ini akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Yang ketiga, ya kan saudara, apa manfaatnya? Menjadi hamba yang baik dan setia itu akan membuat kita punya roh yang luar biasa. Excellent spirit. Bukan cuman itu saudara. Kalau saudara dan saya punya excellent spirit, ya kan roh yang luar biasa, pasti ya saudara akan mendapatkan saudara apa? Kepercayaan, promosi yang luas. Lebih dari itu akan ada tudung perlindungan ilahi. Orang yang baik dan setia itu ada tudung perlindungan. Diluputkan, kata diluputkan itu adalah apa saudara? Itu ada tudung perlindungan. Katakan saudara, saya diluputkan. Itu kata diluputkan saya suka sekali. Tiap kita bisa jatuh, tapi Tuhan luputkan kita sehingga tidak tergeletak. Katakan amin saudara. Ya kan? Emang Tuhan bisa lindungi saudara, tapi ada kata diluputkan itu benar-benar kayak diselamatkan itu. Nyaris. Saudara pernah dengar berita cerita orang tabrakan mobilnya hancur, tapi kok dia bisa keluar aja, cuman luka dikit-dikit aja, itu diluputkan itu. Kalau dilindungi nggak tabrakan, nggak jadi tabrakan, nggak mobilnya bagus, dia juga bagus. Tapi kalau diluputkan, saudara, seringkali saudara juga diluputkan. Kenapa kok putus? Sudah anter-anteran dan lain sebagainya. Kok batal nikah dan putus? Jangan-jangan itu diluputkan. Kalau nggak pernah kenal, nggak pernah pacaran, apalagi sampai mau rencana nikah, itu namanya dilindungin. Ngerti gak saudaraku? Jadi harus ada beda. Kadang-kadang pada waktu diluputkan. Yang diluputkan kan kalau yang kayak celaka kita puji Tuhan. Tapi kadang-kadang ada. Kita tuh sudah kerja ini tiba-tiba kok kena PHK. Itu bisa juga itu diluputkan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau rencana yang lebih luas, lebih besar. Katakan amin saudara. Nah ini hanya diberikan kepada hamba yang orang-orang yang punya kerinduan. Punya doa, punya pengharapan. Mau jadi hamba yang baik dan setia. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh seorang yang bernama Daniel. Coba lihat di sini Daniel. Daniel pasal 6 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Kenapa dia bisa melebihi? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kok bisa punya roh yang luar biasa? Nah, dampak daripada dia mempunyai roh yang luar biasa adalah apa? Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Itu enggak perlu yang namanya main politik untuk dapetin jabatan tinggi. Daniel enggak main politik untuk jatuhin orang, rugikan orang. Karena ini hamba yang baik dan setia. Orang baik enggak mungkin mau merugikan. Enggak mungkin mau merugikan orang. Melukai atau menghancurkan hidup orang. Saudara, katakan amin saudara. Dia dikasih tugas, itu selesai. Dikasih tugas, selesai. Nah ini hal. Saudaraku yang kasih Kristus, kita lihat. Raja kasih promosi kepada Daniel. Karena dia punya roh yang luar biasa, Daniel mendapat promosi. Ketika saudara punya roh yang luar biasa, maka saudara akan dapatkan promosi, diperluas. Katakan amin. Yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab apa? Ia setia. Dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Alkitab menulis bahwa Daniel seorang yang apa? Baik dan setia. Baik dan setia. Oleh karena Daniel seorang yang baik dan setia, maka Tuhan memberikan Daniel apa? Roh yang luar biasa.
Sehingga raja bermaksud apa? Mempercayakan Daniel kekuasaan yang lebih besar atas apa? Seluruh kerajaan. Saudara sini, kebaikan dan kesetiaan Daniel menyebabkan apa? Ada tudung perlindungan Allah atas hidupnya. Sehingga orang-orang yang berniat jahat tidak mendapat alasan apapun untuk apa? Menjatuhkan dia. Saudara jangan berpikir terus selalu banyak orang jahat sama aku, banyak orang benci sama aku. Jangan sering mikir dan ngomongin itu terus. Nah, itu namanya kita nyimpen apa? Kebencian dan kejahatan orang. Lama-lama kita jadi pembenci dan seorang jahat. Itu harus dibuang. Katakan amin saudara. Karena zona nyamannya iblis itu adalah kebencian, kejahatan, kebohongan, ketakutan, kekhawatiran, stres, kebencian, kemarahan. Itu zona nyamannya iblis. Saudaraku yang Kristus, kalau kita mau menang lawan iblis, kita harus keluar dari zona nyamannya iblis. Kita harus masuk ke dalam zona nyamannya anak-anak Tuhan. Apa habitat kita? Hadirat Tuhan. Di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, di situ ada kebenaran. Katakan misalnya di situ ada kekuatan. Itu yang harus cari. Saya posting di Instagram saya, saudaraku, tentang Raja Wali, burung Raja Wali. Dia kalau perang sama ular, dia tidak akan mau perang di zona nyamannya ular. Ular zona nyamannya di mana? Di tanah dan di air. Gak mungkin dia mau perang. Dia akan bawa ke zona nyamannya dia. Saudaraku, karena ular kalau dibawa naik ke atas sama burung Raja Wali, lalu dilempar. Kalau bisa sampai jatuh diambil lagi, dilempar. Itu ular kalau di udara, dia tuh tidak berdaya, dia tuh lemah, gak berkutik. Iblis pun kalau di dalam hadirat Allah, kalau hidup saudara, hati saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, saya yakin damai sejahtera Allah ini akan membuat iblis tetap berada di mana? Di bawah kaki saudara. Seperti ular berada di bawah, selalu berada di bawah kaki siapa? Burung Raja Wali. Katakan amin saudara, bawa terbang. Katakan amin. Nah, Daniel saudara yang kasih Yesus, dia orang-orang jahat sama dia. Mau cari kesalahan, enggak dapet tuh. Perlindungan kita adalah apa saudaraku? Ketika kita ada dan terus berdoa minta Tuhan, jadikan aku hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Kebaikan kita sudah itu yang akan melindungi kita. Katakan, orang boleh ngatain saudara, orang bisa fitnah saudara dan lain sebagainya. Kalau saudara tetap jaga doa, aku mau jadi hamba yang baik dan suka berbuat baik. Nanti ada juru bicara yang akan mengklarifikasi omongan-omongan yang gak benar itu. Katakan amin saudara, kita pasti ada banyak pembela buat saudara. Katakan amin. Saudara mau menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Tadi kita baca saudara, tadi kita doakan, saya doa. Kita belajar ya dari COVID, masa COVID-19 ini. PDF-nya ada gak? Saya minta coba dicatat ini. Ini yang tadi kita doain. Benar gak saudara kata-kata ini? Selama 1 tahun ini, berita kematian itu sering banget kita dengar. Betul gak saudaraku? Makanya kita bilang, dari masa pandemi ini kita belajar. Apa saudara? Pertama apa? Hidup itu kok singkat. Kemarin baru ngobrol, kemarin baru cerita. Minggu lalu kami baru ketemu. Rupanya, oh dia gini-gini. Hari ini ibadah pemakaman. Hidup ini singkat. Ini menyadarkan kita loh saudaraku. Yang kedua, saudara sini, karir, bisnis, jabatan sementara sifatnya rupanya. PHK di mana-mana, diganti, semua tutup. Kita lihat sini. Yang ketiga apa? Kesehatan jadi barang atau harta yang sangat berharga. Yang terakhir apa? Ini kata kuncinya. Karena 1, 2, 3.
Itu perlu apa? Tuhan. Kita butuh Tuhan. Biarlah saudara dan saya terus jaga-jaga. Kenapa kok Tuhan suruh kita buat menara doa setiap hari? Doa muji nyembah. Tutupnya dengan apa? Perjamuan kudus. Kita makan perjamuan kudus. Untuk apa kita makan tubuh dan darah Yesus? Yang kita butuh adalah Tuhan. Kami butuh. Pertama, Tuhan percayakan kami lebih. Waktu kami, kesanggupan kami dipercaya lebih besar lagi. Keuangan kami, ayo Tuhan perbesar lagi. Katakan amin saudara. Terus kita bertumbuh, makin cinta Tuhan. Percayakan kami untuk gembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Tuhan kami juga mau. Ya kan? Supaya apa saudaraku Yesus Kristus? Mudah masuk hadirat Allah. Seumur hidup kita. Jangan sampai ada kesempatan iblis mencuri penyembahan kita sama Tuhan. Jangan sampai saudara tidak bisa nyembah. Tidak bisa masuk hadirat. Jangan. Karena ini penting. Kalau kita nyembah masuk hadirat, kita ngerti kehendak Tuhan itu apa. Maunya Tuhan itu apa. Solusi atas masalah kita ini apa. Kita akan hidup dalam kuasa, hikmat. Hati kita diubahkan. Katakan amin saudaraku. Ya itu. Dan kita akan memiliki roh yang luar biasa. Saya percaya orang akan lihat ini. Orang punya roh yang luar biasa. Saya sudah selesai. Kita akan makan perjamuan kudus yuk. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, angkat roti, dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dipeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk pengharapan Kau beri kepada kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.